Channel Karam Kali Aja Seram adalah sebuah channel gudannya cerita horor, kisah nyata, dan pengalaman horor teman-teman kita. Dari Sabang sampai Merauke. Siapkan handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Ingat, jangan lupa kunci pintu dan jendela, siapa tahu mereka ada di sana. Episode kali ini, kami akan membawakan dua cerita sekaligus. Cerita pertama berjudul Diganggu Makhluk Halus, dan yang kedua berjudul Cermin Tua. Kedua cerita ini benar-benar membuat bulu kaki kalian merinding sekaligus menegangkan. Makanya kalian dengerinnya harus sampai habis, biar paham. Semoga kalian semua terhibur ya. Selamat mendengarkan. Oke LGSG, kita ke cerita pertama. Diganggu Makhluk Halus. Cekidot. Gangguan makhluk halus. Saat itu keluarga kami berencana pergi ke hajatan pamanku. Tapi aku tidak ikut karena aku besok ada ulangan dan tidak boleh bolos. Karena mereka akan menginap di rumah pamanku selama sehari. Mau tak mau hanya tinggal aku sendirian di rumah. Siang itu aku melambaikan tangan kepada mobil yang isinya keluargaku itu terlihat mulai menjauh. Seharian aku menghabiskan waktu dengan membaca-baca bahan ulangan untuk besok. Lalu dilanjutkan menonton acara TV. Oh iya, namaku Rino. Aku tinggal di sebuah rumah yang berlantai 2. Lantai 2 tersebut jarang dipakai karena di sana hanya ada satu kamar dan diisi oleh barang-barang yang tidak dipakai atau bisa juga disebut gudang. Kamar itu tidak pernah ditutup supaya tidak pengap dan lembab. Malam pun tiba. Setelah sholat Isya aku menonton TV di ruang keluarga. Beberapa lama kemudian terdengar suara seperti langkah orang berjalan di atas. Suara itu seperti orang yang bolak-balik berjalan-jalan di gudang. Siapa itu? Apa mungkin tikus? Tapi kalau tikus kan gak mungkin seberat itu suaranya. Aku mulai melangkah menaiki tangga dengan perlahan tapi pasti. Akhirnya sampai pada anak tangga yang terakhir. Aku melihat sekeliling tapi tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada tikus atau apapun. Segera mungkin aku kembali ke bawah. Kulihat jam sudah menunjukkan 10 malam. Tapi aku belum merasa ngantuk sedikit pun. Aku dikagetkan dengan suara seperti ada benda yang terjatuh di lantai 2. Aku langsung naik ke lantai 2 dan ketika kulihat, tidak ada apa-apa, hanya ada sebuah mainan yang terjatuh dari kardusnya. Lalu aku memasukkan kembali ke tempatnya. Aku kembali ke bawah dan melanjutkan menonton TV. Aku ingat sekali di TV terlihat tayangan orang yang sedang kerasukan dan diinterogasi oleh host dan seorang ustadz. Setengah jam berlalu, aku mulai mengantuk. Aku mematikan TV. Ketika aku berdiri mau menuju ke kamarku, aduh, ada yang melempar sebuah spidol ke kepalaku dari arah lantai 2. Aku mulai ketakutan dan segera masuk ke kamar. Ketika itu aku langsung SMS ibu dan bercerita tentang hal tadi dan menyuruhnya pulang sekarang. Tapi ibuku berkata, masa di rumah sendiri ada hantu? Kamu makanya jangan suka nonton film hantu mulu. Dan akhirnya aku membaca doa yang aku bisa dan berharap segera tertidur. Belum sempat aku menutup mata terdengar suara pintu kamarku seperti ada yang membukanya, krek. Aku langsung bersembunyi di balik selimut dan berkata,
Pergi, jangan ganggu aku. Aku gak pernah ganggu kamu. Terdengar suara langkah seseorang yang menghampiri kasurku dan ketika aku lihat, ya Tuhan, ada sesosok wanita dengan daster putih yang lusuh dan rambutnya yang panjangnya sampai menyentuh lantai menutupi mukanya dan dia menghampiriku serta duduk di kasurku lanjut memegang kakiku. Kurasakan tangannya yang dingin menembus selimutku. Dan ketika kulihat tangannya hitam kasar seperti borok, aku menendangnya tapi tidak bereaksi apa-apa padanya lalu aku berlari keluar dan aku menginjak karpet dan terpeleset, serta kepalaku terbentur meja kecil. Esoknya aku terbangun. Kulihat ada orang-orang yang tak asing lagi bagiku. Ya, mereka adalah keluargaku. Di mana aku? Tanyaku pada ibuku. Kamu di rumah sakit, jawab ibu lalu memeluk erat sambil menangis. Katanya aku ditemukan ibu pingsan dengan kepala mengeluarkan darah di kamarku. Keluargaku pulang lebih cepat karena khawatir dengan SMS dan telepon mereka yang tidak dibalas dan diangkat. Lalu aku menceritakan semuanya pada mereka apa yang baru saja menimpaku. 2 hari aku habiskan waktu di rumah sakit lalu aku dibolehkan pulang oleh dokter. Ketika sampai di rumah, ibu langsung memanggil seorang ustadz yang juga adalah tetangga. Setelah didoakan dan melakukan pengusiran hantu, lalu ia menjelaskan kepada kami kalau di gudang itu ada penunggunya. Dia adalah jin dari luar yang sedang mencari tempat tinggal baru, karena tempat lamanya telah dijadikan rumah oleh seseorang. Tetapi sekarang katanya sudah diusir dan rumahku katanya sudah aman dari gangguan makhluk halus. Kita lanjut ke cerita kedua. Cermin tua, jangan tidur dulu ya. Siapa tahu ada sesuatu di sampingmu. Cermin rias tua, liburan yang panjang memang selalu membiaskan cerita yang menarik, bisa menyenangkan atau bahkan sebaliknya. Siapa yang mau liburan menyenangkan harus berakhir dengan liburan yang pahit. Sejujurnya liburan kemarin telah menjadi liburan yang pahit buatku. Buat aku enggan lagi untuk mengunjungi rumah itu untuk seterusnya. Aku menghentikan mobilku yang akhirnya mengantarkanku sampai ke sebuah rumah di daerah Bandung Tengah. Daerah yang sepi namun dekat dengan keramaian Bandung. Rumah ini adalah rumah yang dibeli oleh ayahku tujuannya untuk inventarisku kelak. Karena itulah rumah ini dibiarkan kosong. Bahkan bisa dibilang tidak pernah ditempati. Namun barang-barang rumah tangga seperti tempat tidur, lemari, meja, dan kursi sudah tertata rapi. Bahkan sebagian adalah barang seni dan peninggalan keluarga. Liburan ini mungkin jadi liburan yang tepat untuk aku bersantai di rumah itu dan ini memang liburan yang aku butuhkan. Bersantai di tempat yang nyaman sambil mengerjakan tugas akhirku. Setelah selesai membuat coklat panas malam itu aku beranjak ke kamar atas dan mulai mengerjakan laporan tugas akhirku. Suasananya sangat sepi. Pas sekali dengan keinginanku. Saking sepinya aku merasa sendirian di rumah itu. Padahal ada Mang Agus penjaga rumah ini di lantai bawah. Dan ketika aku sedang berkonsentrasi mengerjakan tugasku, aku merasa terganggu dengan cermin rias tua. Tepat berada di depan tempat tidurku, cermin tuanya geser dikit serem abisnya dekat tempat tidurku. Aku pun menggeser cermin tua tersebut. Karena mengganggu, di saat aku pindahkan cermin itu dan tiba-tiba berhembus angin yang sangat dingin. Seketika aku memegang pundak aku dan berpikir, dari mana ya asalnya angin ini? Padahal jendela dan pintu sudah tertutup rapat, namun pemikiranku berubah
Selain angin dingin yang berhembus ini, aku juga mendengar suara hembusan nafas seseorang, tepat di belakang leher belakangku. Seketika bulu kuduku berdiri. Suara dan angin itu membuatku merinding seluruh badan. Aku pun berbalik dan coba melihatnya. Tidak ada siapa-siapa. Karena takut, aku segera keluar dari kamar dan tidur di ruang bawah sambil menonton TV. Esoknya aku mulai menelusuri rumah ini. Ternyata rumah ini lumayan besar dan aku baru tahu rumah ini di halamannya mempunyai ayunan yang nampak sekali indah. Aku pun duduk di atas ayunan itu dan melihat ke rumah ini. Namun ada yang aneh. Setelah aku pikir lagi, rumah bagian depan ini nampak menyeramkan. Karena balkon di sebelah kamarku di lantai atas itu dibiarkan kotor, jelek, dan berjamur. Sepertinya sudah dibiarkan begitu saja sejak lama. Sedangkan sekelilingnya sudah sangat rapi. Aku penasaran. Balkon itu dibiarkan rusak seperti itu. Saat aku tanya Mang Agus yang sedang menggunting rumput waktu itu, Mang Agus pun tidak terlalu banyak komentar. Hanya saja, Mang Agus bilang, "Jangan terlalu lama di depan sini, gak baik." Begitu kata Mang Agus. Mang Agus khawatir kalau aku diganggu pemuda daerah sini. Aku yakin bukan itu masalahnya, tapi balkon rumah ini. Setelah Mang Agus masuk ke dalam, aku pun masih duduk di atas ayunan sambil melihat balkon itu, dan setelah agak bosan aku pergi. Lalu, ada yang melempar batu ke arahku. Aku pun menengok arah keluar pagar. Dan, ada lagi yang melempar batu ke arahku. Duh, siapa sih ini? Ternyata lemparan batu ini berasal dari belakang rumah. Sepertinya dari arah balkon. Aku terus perhatikan balkon itu. Seperti ada seseorang di sana dan astaga, ada sesosok bayangan hitam lewat begitu saja di balkon itu. Aku pun bergegas masuk ke dalam rumah. Lalu aku ke atas untuk memastikan siapa yang berada di balkon itu. Setelah sampai di balkon, aneh, tidak ada siapa-siapa. Aku mulai berpikir bahwa ada yang tidak beres dengan balkon itu. Aku duduk terdiam memandangi balkon ini sampai tiba-tiba saja cermin tuanya geser dikit. Serem abisnya dekat tempat tidurku. Dari arah kamarku. Sekarang aku mendengar suaraku sendiri. Aku melihat diriku sedang memindahkan cermin tua seperti yang aku lakukan semalam. Perlahan aku dekati kamarku dan aku buka pintunya. Aku melangkah masuk ke kamarku. Dan tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba mengatur nafasku dan tiba-tiba kembali aku merasakan udara dingin meniup leher belakangku. Saat aku berbalik, argegeh. Tepat di pintuku berdiri seorang wanita dengan rambut panjang hitam, bergaun hitam dan mukanya pun hitam seperti terbakar, dan yang terlihat jelas hanya sorot matanya yang membelalak kepadaku. Aku berteriak sekencangnya. Seketika itu juga Mang Agus datang ke kamarku dan mencoba menenangkanku. Setelah kejadian itu, aku langsung menelpon ayahku dan menceritakan kejadian yang aku alami di rumah ini. Aku rasa ayah tidak mau jujur. Dan setelah itu aku mendesak Mang Agus untuk bercerita ada apa di rumah ini. Dan akhirnya Mang Agus pun mau bercerita bahwa balkon itu tidak pernah dipugar semenjak pertama kali ada. Meski ada renovasi di rumah ini, balkon itu tidak boleh sama sekali disentuh atau diperbaiki. Karena itu adalah syarat agar yang ayahku punya bisa tinggal, dan posisi benda di rumah ini pun tidak boleh dipindahkan. Dan Mang Agus pun yakin ini bermula ketika aku memindahkan posisi cermin tua itu. Yang dimana menurutnya cermin itu bukan cermin biasa, melainkan cermin dari penunggu yang paling sakti di rumah ini.
Jasra.